Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini kita akan bahas tentang ukuran letak data tunggal. Untuk spesifiknya kita lanjut ke next slide. Untuk letak data adalah ukuran letak data suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian. Jadi di ukuran letak data ini ada tiga bagian ya, kuartil, desil, dan persentil. Untuk cara menghitung kuartil, desil, dan persentil dibedakan cuma pada saat pembaginya saja. Pada saat kuartil pembaginya 4, kalau desil pembaginya 10, kalau persentil pembaginya 100. Rumusnya sama ya. QI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 4 kalau kuartil. Kalau desil, DI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 10. Untuk persentil, PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 100. Oke, untuk contoh soal kuartil, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 35, 666, 77, 88, 9, dan 10. Oke, cara yang pertama adalah kita harus mengurutkan data yang terkecil sampai data yang terbesar. Ini sudah sesuai urutan ya, jadi 35, 666, 77, 88, 9, 10. Total datanya ada 11 data, maka N-nya sama dengan 11. Rumus kuartil, QI sama dengan data ke I kali N plus 1 dibagi 4. Maka kita hitung satu-satu. Q1 sama dengan I-nya ganti 1 ya, jadinya 1 dikali N-nya 11. 1 dikali 11 tambah 1 dibagi 4. 11 tambah 1, 12. 12 kali 1 dibagi 4, yaitu 3. Jadi kita pakai data ketiga. Data ketiga dari yang urutan yang tadi 35, 666, 77, 88, 9, 10 itu data ketiganya adalah si 6. Q2 sama, I-nya diganti 2. 2 dikali 11 tambah 1 bagi 4, yaitu 12 kali 2, 24 bagi 4, maka hasilnya data ke-6. Data ke-6-nya adalah si 7. Jadi Q2 itu data ke-6, bukan data ke-6 itu bukan 6, tapi data ke-6 dilihat dari urutan datanya. Balik lagi ke yang atas ya. Untuk Q3, data ketiga dikali 11 tambah 1 dibagi 4. 3 kali 12, 36 dibagi 4, maka hasilnya data ke-9. Data ke-9 ingat, bukan 9, tapi dilihat urutannya dari 3 sampai 10 itu. Data ke-9-nya itu adalah 8. Oke, untuk selanjutnya adalah contoh soal desil. Tentukan desil ke-6 dari data 48, 10, 12, 16, 18, 22, 24, dan 24. Ingat, ini harus diurutkan. Kalau soalnya sudah diurutkan, kita tidak perlu mengurutkan kembali. Tapi kalau soalnya belum diurutkan, kita harus mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Dimulai dari 48, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 24. Total datanya ada 9, maka N sama dengan 9. Pertanyaannya adalah D6. Rumusnya DI sama dengan data ke I dikali N plus 1 dibagi 10. Maka I-nya kita ganti 6. Maka D6 sama dengan data ke 6 dikali N-nya ada 9. Maka 9 tambah 1 dibagi 10. 9 ditambah 1, 10. 10 kali 6, 60. 60 bagi 10 hasilnya 6. Maka data ke-6, ingat data ke-6 bukan 6, tapi data ke-6 dilihat dari urutan data yang sudah tertera, yaitu data ke-6-nya adalah 18. Lanjut ke contoh soal persentil. Tentukan persentil ke-40 dari data 77, 81, 100, 50, 45, 55, 80, 90, 61, 82. Jadi ingat, ini belum diurutkan dari yang paling kecil ke yang paling besar. Nah, jadi kita harus mengurutkan dulu yang paling kecil ke yang paling besar.
dimulai dari 45, 50, 55, 61, 77, 80, 81, 82, 90, dan 100. Maka dihitung datanya totalnya ada 10, maka N-nya sama dengan 10. PI sama dengan data ke I dikali N plus 1 bagi 100. Jadi ingat, kalau kuartil cuma sampai 4, jadi Q1, Q2, Q3 aja. 4-nya nggak ada ya. Kalau desil sampai 10, berarti D1 sampai D9. Persentil 100, berarti dari P1 sampai P99 gitu ya. Jadi jangan kaget kok P sampai 40, P sampai 60, karena emang batasnya cuma sampai 99. Tapi nggak ada P120 gitu ya. Oke, P40 kita ganti I-nya 40. P40 sama dengan data ke 40, I-nya ganti 40 ya, dikali N-nya berapa? N-nya 10. 10 ditambah 1 dibagi 100. Maka hasilnya adalah 11 dikali 40, hasilnya 440 dibagi 100, maka hasilnya adalah data ke 4,4. Kalau contoh desil dan kuartil tadi kita langsung ketemu data ke berapa gitu ya, datanya genap, tidak ada koma-komaan. Jadi langsung misalnya data ke 9 ya, tinggal cari aja data ke 9. Tapi masalahnya di sini kasus persentil ada 4,4. Nah, kalau ada komaan seperti ini kita harus jabarkan satu persatu. Caranya gimana? Data ke-4, karena 4,4 ya, kalau 5,4 berarti data ke-5 gitu ya. Karena ini 4,4, data ke-4 ditambah sisa desimalnya 0,4 dikali data ke-5 karena awalnya data ke-4. Jadi data ke-5 atau data setelah yang di depan dikurang data yang digunakan di depan. Jadi kalau misalkan data ke 6,2, berarti kita pakainya data ke-6 ditambah 0,2 dikali data ke-7 dikurang data ke-6 gitu ya. Oke, data ke-4-nya berapa? 61 ditambah 0,4 dikali data ke-5-nya 77, data ke-4-nya 61, maka 77 dikurang 61. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 77 dikurang 61 hasilnya 16, maka 16 dikali 0,4 hasilnya 6,4, tinggal ditambah dengan 61, maka P40 nilainya adalah 67,4. Yang perlu diperhatikan adalah koma-komaan seperti ini belum tentu keluarnya di persentil. Di kuartil dan di desil pun bisa keluar koma-komaan. Jadi tidak hanya berlaku dalam kasus persentil ya. Ini kebetulan aja di persentil keluarnya. Jadi jangan kaget kalau nanti di desil pun sudah keluar yang koma-komaan. Yang penting dasar landasan teorinya sama gitu ya. Oke, untuk yang terakhir ada penugasan ya. Satu soal aja tapi beranak 3. Soalnya terdapat data sebagai berikut gitu ya. Nanti kamu tentukan nilai dari kuartil ketiga, desil keempat, dan persentil 70. Jawabannya ditulis di kertas lembar dan dikumpulkan di penanggung jawab kelas masing-masing. Semoga lancar menjawabnya dan bisa mengimplementasikan apa yang sudah diajarkan dalam penugasan ini. Ya, dan semoga hasilnya baik. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan perhatian yang telah diberikan juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.